lagi di bagian wall, lalu kemudian kita hubungkan. Klik kiri sampai di wallnya, lalu kemudian demikian. Nah, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang lab view. Oke, kita akan mulai bahas dulu secara teoretikal. Pertama, bagaimana kita melakukan interface dari lab view ke controller. Contoh kita menggunakan Arduino ya. Ada dua cara atau dua metode yang bisa digunakan kalau kita menggunakan lab view. Ada dua, yaitu yang pertama adalah metode VISA atau Virtual Instrument Software Architecture. Yang kedua dengan LIVA atau Lab View Interface for Arduino. Dua-duanya bisa dilakukan dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Nah, saya akan bahas sedikit sebelum kita nanti masuk kepada LIVA. Yang kita gunakan atau yang kita bahas kali ini adalah menggunakan LIVA Toolkit sebagai metode untuk mengambil data dari sinyal elektrik menuju ke komputer kita yang terinstall dengan software lab view. Untuk VISA dan LIVA itu masing-masing tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Misalkan VISA itu memiliki kesempatan yang luas untuk kita mainkan atau kita buat ya, dimana lab view di sebuah laptop itu kita bisa buat di dalamnya kendali atau sebuah sistem tertentu, sementara di Arduino-nya juga kita bisa bikin sistem tertentu dan masing-masing akan berkomunikasi dengan jalur data menggunakan misalkan kabel USB. Jadi masing-masing sebenarnya independen, tinggal mereka mau yang di-share datanya dari mana ke mana, seperti itu. Sementara yang LIVA tidak begitu. Untuk yang LIVA, Arduino digunakan sebagai tools untuk mengambil data, sehingga semua proses dilakukan di laptop yang berisi lab view. Hubungan antara lab view dan controller itu terputus, maka masing-masing tidak bisa menjalankan fungsinya untuk LIVA. Tetapi untuk VISA, masing-masing tetap berfungsi, tetapi mungkin datanya komputer atau di Arduino-nya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita ingin membuat suatu sistem itu independen, maka bisa kita bisa gunakan. Tetapi kalau kita hanya ingin mengambil data, lalu kemudian atau mengirimkan data untuk output, maka kita bisa gunakan LIVA. Nah, di sini kita fokus pada pemanfaatan dengan toolkit LIVA. Oke, apa yang kita perlukan ya? Satu, ada laptop. Yang kedua, ada hubungan antara laptop dengan controller. Tidak hanya laptop ya maksudnya, artinya komputer pun bisa. Lalu kemudian Arduino itu kita bisa pakai board jenis apapun menggunakan code LIVA base yang kita bisa ambil dari VIPM. Jadi kita nanti mengambil data atau mendownload file berbasis Arduino yang kemudian file tersebut kita buka dengan ID Arduino dan kita upload ke boardnya, sehingga board ini nanti berfungsi sesuai dengan yang diinginkan, yaitu seolah-olah menjadi DAQ atau data acquisition modul ya. Kalau misalkan kita mungkin mengenal NIDAQ, NIDAQ, nah ini seolah-olah dia jadi NIDAQ-nya. Sementara kalau yang VISA, masing-masing independen. Arduino bisa menjadi controller untuk suatu pemroses tertentu dan laptop atau komputer bisa digunakan untuk memproses hal tertentu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah semua proses dilakukan di komputer atau laptop. Maka kita perlu beberapa hal. Ini yang pertama, bahwa kita harus masuk ke VI Package Manager. Kita ketik VI
Package Manager ya. Nah, yang ini VI Package Manager, saya versi 2017. Teman-teman silakan menggunakan versi yang lain, boleh saja, tapi intinya kita panggil ya, dan dia mungkin membutuhkan waktu, dan ingat juga mungkin Anda harus terkoneksi dengan internet karena kita ingin mendownload file code dari Arduino. Memerlukan waktu untuk mendownload package-nya ya. Ada tulisan ready ya di sini ya. Kita ketik saja di sini Arduino. Nah, di sini akan muncul LabVIEW Interface for Arduino. Nah, ini yang nanti kita akan download. Ya. Jadi jangan lupa bahwa teman-teman nanti menggunakan IDE Arduino versi 1.0.6 ya. Karena menurut pengalaman kita pada saat menggunakan IDE yang versi terbaru, proses upload dan koneksi antara LabVIEW dengan board Arduino itu tidak berhasil. Jadi saya sarankan Anda lebih baik mencari file Arduino IDE yang versi yang lama ya. Nah, jika sudah, lalu kemudian akan kita buka liva_base.ino. Nah, itulah yang akan kita upload nantinya ya. Jadi nanti Anda gunakan board. Jadi nanti jangan lupa pada saat Anda sudah ada filenya, Anda koneksikan board Arduino dengan kabel USB. Lalu jangan lupa bagian tools Anda select atau memilih board. Lalu jangan lupa juga serial portnya Anda pilih, buka liva_base.ino dan kemudian Anda upload. Kita memerlukan sistem yang dibuat secara terstruktur seperti ini. Artinya, kalau kita ingin membuat hubungan antara LabVIEW dengan Arduino, kita bisa mengambil data atau mengirimkan data ke modul DAQ kita yang dibuat dari Arduino. Itu kita harus memiliki struktur seperti ini paling tidak. 1. Ada init, inisialisasi. Yang kedua, kita memerlukan mode pin. Jadi pinnya mana input, mana output untuk yang digital ya. Kalau Anda hanya memerlukan untuk membaca analog, maka mungkin tidak perlu dimanfaatkan. Yang ketiga, ini semuanya harus terhubung demikian ya, dengan while loop. While loop itu adalah kalau di coding Arduino IDE itu seolah-olah void loop. Jadi void loop itu adalah di sini kita representasikan dengan while loop. Apa yang dilakukan di while loop tersebut sama seperti di void loop. Kita mau membaca apa atau kita ingin menuliskan apa. Nah, pilihan kita ada 4 ini. Kita bisa membaca sinyal digital atau membaca sinyal analog dan atau menuliskan sinyal digital dan atau menuliskan sinyal analog. Ya. Nah, lalu kemudian di sini nanti kita loop atau void loop yang kita buat dengan while loop ini, kita mau siklusnya dengan kecepatan atau waktu seperti apa. Di sini misalkan 500 milisecond misalkan ya. Lalu dia akan mengulang. Nah, terakhir jangan lupa untuk menambahkan blok Arduino close. Jadi poin yang tidak boleh terlupa adalah strukturnya seperti ini. Kronologis, habis membaca apa, lalu melakukan apa, lalu menuliskan apa, dan seterusnya. Dan ini dilakukan sama. Dan nanti ada jaringan yang kita hubungkan, jalur yang kita hubungkan satu demi satu dari kiri ke kanan. Urutannya demikian. Tinggal ketik saja di sini lab. Nah, seperti ini. Diklik, lalu kemudian Anda pilih file new VI atau Anda select project, new project dan sebagainya. Klik saja Ctrl T.
Maka di sini akan ada sebelah kiri control panel, sebelah kiri adalah front panel, sebelah kanan adalah block diagram. Nah, yang kita perlukan tadi, ingat, klik kanan. Kalau kita sudah menginstal tadi package-nya ya, nah maka dia akan muncul tool yang ada di sini Arduino. Dan di tool Arduino ini ada init, ada close. Dua ini harus ada, jadi Anda tinggal drag satu, lalu kemudian drop 2. Init sama close. Ingat seperti yang ini strukturnya. Init sama close selalu ada. Lalu kemudian Anda akan menggunakan pin mode. Pin mode Anda klik saja di sini Arduino, klik kanan ya. Lalu kemudian ada di mana, di low level. Nah, pada saat Anda arahkan ke low level, di sini akan muncul blok grafik yang macam-macam ya. Maka nanti Anda akan pilih untuk pin ya. Anda akan memilih set digital pin. Nah, jadi urut seperti begini. Lalu kita lihat lagi. Nah, setelah itu apa nanti? Ada while loop yang di dalamnya ada perintah yang kita inginkan. Contoh di sini adalah kita ingin membaca ya. Membaca dari sinyal analog, dan kemudian nanti kita juga ingin kita memerintahkan dari LabVIEW untuk menyalakan lampu. Artinya kita memerlukan sinyal analog, membaca sinyal analog, karena nanti kita read analog signal, dan kemudian kita ingin membuat perintah dari LabVIEW, tapi keluarannya dilewatkan Arduino untuk menyalakan lampu LED. Maka sinyalnya adalah digital. Nantinya kita memerlukan write to digital. Di sini kita berarti klik kanan Arduino low level analog read pin. Kita klik di sini dan kemudian klik kanan lagi Arduino, kita pilih low level dan digital write pin. Nah, seperti ini. Jadi urut ya dari kiri ke kanan. Itu seperti cara kita memprogram. Jadi nggak bisa dipasang bersamaan atau paralel. Dia harus satu persatu karena mengeksekusinya kronologis. Barulah nanti kita hubungkan dengan cara seperti ini. Klik kiri, hubungkan. Terutama ini ya. Nah, kita hubungkan saja demikian. Setelah terhubung, kita buat while loop ya. While loop itu ada di structure while loop nih ya. Nah, kita akan berikan pada read sama write ya, karena ini adalah prosesnya. Anda ingin membaca sinyal analog, lalu kemudian menuliskan sinyal digital. Sementara init, pin mode, dan close itu di luar sistem, atau dia masuknya ke setup ya kalau di program coding Anda ya. Klik kiri lalu buat begini ya. Nah, kalau ini terlalu kecil, Anda bisa perbesar ya di sini. Silakan saja. Nah, lalu kemudian di sini ada loop condition. Dia akan berulang terus sampai kapan? Sampai kita menekan stop. Maka Anda bisa ke sini sampai muncul ini ya, gulungan benang, klik kanan. Lalu kemudian create control. Nah, di sini akan muncul tombol stop. Artinya kalau tombol ini nanti ditekan di tampilan ya, itu akan menghentikan proses pengulangan atau loop. Lalu di sini jangan lupa kita tambahkan timing ya. Timingnya ini kita taruh sini, klik kanan, lalu kemudian create konstan. Kita buat konstanta saja 500 misalkan. Oke. Di bagian while loop
ini masih ada simbol yang mungkin tidak kita kehendaki ya untuk program ini. Kita delete saja dulu di sini ya. Klik kiri, delete. Lalu kemudian ini juga sama, di klik kiri ditarik, delete. Nah, kita sambungkan lagi, klik kiri ke bagian pinggir atau wall tembok dari while loop. Kita hubungkan lagi, klik kiri lagi di bagian wall, lalu kemudian kita hubungkan, klik kiri sampai di wallnya, lalu kemudian demikian. Nah, ini sudah